Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi. Untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025. Dan nanti Anda bisa bergabung melalui telepon 0231849329 atau juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke 081324951935. Dan tentu pagi ini juga Anda bisa melihat langsung melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Alhamdulillah untuk pagi ini kita akan membahas topik perbedaan karakter, kepentingan, dan kebutuhan sebagai penyebab masalah waris. Dan sudah hadir di studio Pro 1 ada Bapak Ustadz Nasuha Fakih SAGM ESY, penyuluh agama dan Bimas Islam, kemudian Dai Kamtibmas ya. Dan alhamdulillah sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya siap-siap buka kalkulator dulu Pak ya. Siap-siap. Persiapan. Boleh. Baik, sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab, terlebih dahulu pemaparan dari Pak Ustadz mengenai perbedaan karakter, kepentingan, dan kebutuhan sebagai penyebab masalah waris. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya bersama Mas Tono Kartono dan para kru RRI Cirebon, juga beserta para pendengar dimanapun berada, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, lebih-lebih diberikan kenikmatan iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu bentuk syukurnya adalah mari bersama-sama untuk thalabul ilmi melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada edisi hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 mengangkat tema perbedaan karakter, perbedaan kepentingan, dan perbedaan kebutuhan, sehingga menyebabkan masalah pembagian waris. Para pendengar RRI dimanapun berada, sebagaimana realita kehidupan bahwa suatu saat atau setiap saat ada dinamika
ataupun ada perubahan-perubahan. Contoh misal dulu kita masih bayi, kemudian beranjak ke anak-anak, beranjak ke remaja, dewasa, tua, dan seterusnya. Kemudian dinamika juga berbagai macam lini kehidupan. Maka ketika ada perbedaan-perbedaan itulah, maka ada sebuah norma ataupun peraturan, ataupun istilah negaranya adalah ada regulasi. Kalau Islam tentunya ada syariah. Ketentuan-ketentuan itulah manakala ada problem, ada persoalan, maka kita harus kembali kepada norma-norma tersebut. Termasuk di dalamnya adalah seorang anak ataupun ahli waris. Karena dalam perbedaan itu maka muncul persoalan. Apalagi anak, walaupun ayah ibunya sama, entah 2, entah 3 atau berapapun, maka karakternya berbeda, itulah. Apalagi namanya anak, dan termasuk adalah harta. Anak dan harta ini sebuah perwujudan dari adanya pernikahan. Karena pernikahan ini sebagai istilahan itu adalah ikatan yang kuat, ikatan yang suci antara laki dan perempuan, baik zohir maupun batin, untuk menuju sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Di situ ada istilahnya ikatan lahir batin. Ikatan lahir batin ini kalau lahir melahirkan harta, kalau batin itu melahirkan anak keturunan. Dan perlu diketahui pula, harta dan anak itu salah satunya adalah ujian bagi kita sebagai orang tua. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu sebagai fitnah ataupun ujian. Nah, di sini kita memahaminya. Maka ketika punya harta, maka kita harus kembali kepada aturan atau norma yang ada. Apalagi anak. Maka ketika ada anak pun kita harus kembali kepada aturan. Maka inilah pentingnya yang namanya sharing ataupun edukasi ini. Mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi ini kita dapat memahaminya tentang mengenai ujian kaitannya dengan harta dan anak ini. Nah, kaitannya dengan perbedaan karakter, perbedaan kepentingan dan perbedaan kebutuhan adalah, maksud saya, adalah masalah anak ini. Walaupun orang tuanya sama, tentunya karakter anak-anak itu berbeda. Harus kita memahami ini, gitu. Kalau kita mengambil sebuah ilustrasi atau sebuah perumpamaan, anaknya 3 menurut Bunda Indra nih ya. Ya, nggak usah banyak-banyak lah, sedang 3 ini. Ada Tata, ada Toto, ada Titi. Anaknya 3, lakinya 2, perempuan 1. Ayah ibunya sama loh. Tapi karakternya sama enggak? Antara karakter Tata dan Toto, sama-sama laki-laki, tentunya beda. Apalagi perempuan, sangat beda itu loh. Nah, patut kita sadari di sini. Karakter tabiatnya berbeda. Ditambah lagi ada kepentingan. Pasti kepentingannya berbeda antara Tata, Toto, dan Titi. Ditambah lagi kebutuhan. Kebutuhan anak-anak pun berbeda. Oleh karena itu, ketika suatu saat orang tuanya meninggal dunia, maka untuk menghindari problem masalah waris ini, segerakan untuk dibagi ketika telah memenuhi rukun dan syaratnya. Apa rukun dan syarat pembagian waris ini? Tentunya ada 3. Pertama, yang paling utama, ada orang meninggal dunia. Yang kedua, tentunya ada ahli waris. Dan yang utama lagi tentunya ada harta waris.
Kalau ketiga rukun ini telah ada atau memenuhi syarat, maka segerakan untuk dibagi. Karena kalau menunda-nunda pembagian harta waris nanti muncul yang dikedepankan adalah karakter dari ketiga anak itu. Dan muncul juga ada kepentingan. Apalagi ada kebutuhan yang berbeda. Maka pembagian waris ini ada atau tidak ada masalah, segerakan untuk dibagi. Supaya menghindari persoalan-persoalan masalah waris. Karena tidak sedikit di realita kehidupan masyarakat, khususnya umat Islam, manakala ada orang tua meninggal dunia, menunda-nunda pembagian waris ini menjadi masalah luar biasa. Itu. Baru kategori levelnya anak. Ada masalah. Apalagi menunda-nunda sampai salah satu anaknya ada yang meninggal dunia. Maka ada istilahnya generasi yang kedua. Siapa itu? Cucu. Kalau sudah muncul cucu dan orang tuanya sebagai anak sudah meninggal, ini problemnya sangat luar biasa banyak. Kita sadari pula namanya harta waris ini sensitif. Maka disinilah pentingnya memahami tentang betapa pentingnya masalah pembagian harta waris ini. Karena pembagian waris ini adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Dan alhamdulillah minggu kemarin saya telah membagi waris, membantu masyarakat khusus umat Islam. Sudah problemnya sudah luar biasa, sudah lama. Anaknya tidak banyak, sedikit, hanya 2. Itulah. 2 anak berbeda karakternya, kebutuhannya, kepentingannya. Apalagi kalau lebih utama kepentingan. Nah, karena ada kepentingan, belum bagi waris, malah sudah disertifikatkan. Aset-aset atas namanya. Atau karena ada kebutuhan, harta-harta peninggalan orang tua belum pembagian waris dijual. Itu banyak sekali kejadian-kejadian ini. Maka harus kita pahami, harus kita sadari. Karena perbedaan karakter, perbedaan kepentingan, perbedaan kebutuhan ini bisa menyebabkan masalah waris. Maka paling penting dalam pembagian waris ini segera ketika sudah terpenuhi rukun dan syarat. Dan kadang-kadang masyarakat juga termasuk orang tua. Sebelum orang tuanya meninggal dunia, bagi-bagi. Istilahnya hibah atau wasiat. Itu juga masalah gitu loh. Sebabnya apa masalah? Belum memenuhi syarat, kemudian membagi. Juga masalah. Dan ketika telah memenuhi syarat tidak bagi-bagi pun masalah juga gitu loh. Nah, ini adalah problem dalam masyarakat ini. Maka untuk mengatasi karakter, untuk mengatasi kebutuhan, untuk mengatasi kepentingan ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya. Telah memberikan sebuah syariat kepada kita. Syariat tentang mengatur masalah waris adalah tentunya syariat waris. Itulah. Dan kemudian dengan adanya syariat itu yang ada pada Al-Quran, disempurnakan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, kemudian diaplikasikannya melalui regulasi. Pemerintah hadir dalam masalah waris ini. Tepatnya menurut instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam ini sebagai regulasi, sebagai aturan, sebagai norma untuk mengantisipasi persoalan-persoalan itu. Dan kompilasi hukum Islam ini sumbernya juga dari Al-Quran, dari hadis Nabi, ditambah dengan kitab-kitab yang mutabaroh. Dan regulasi ini adalah sebuah ikatan untuk negara itu hadir gitu loh.
Di samping ada syar'i dalam Al-Quran, juga ada regulasi, kemudian kita mengilmiahkan aturan-aturan itu. Supaya orang itu menerima dari aturan Al-Quran, hadis, aturan dari regulasi itu. Dengan dibuktikan dengan dalil akli. Ya, secara akal itu masuk akal gitu loh. Utama dalam masalah 2:1 gitu loh. Karena akar problem masalah waris ini adalah yang saya lihat realita di masyarakat itu adalah 2:1. Di antaranya akibat orang tua beri hibah sebelum meninggal dunia, itu problemnya khawatir, ribut. Karena ada 2:1. Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Kata orang tua ini bintik-bintik keributan kata orang tuanya. Padahal enggak loh ya. Kalau kita diilmiahkan itu. Maka seperti apa dan bagaimana laki dapat 2, perempuan dapat 1. Harus kita mengilmiahkannya. Istilah lain, dalil aklinya harus jelas. Karena dalil nakli dan dalil akli harus setara. Dalil nakli itu dari Allah, dari Rasulullah. Kemudian kita punya akal pikiran, diilmiahkannya, merasionalkan aturan itu. Masuk akal enggak? Gitu. Mudah-mudahan kalau dalil naklinya tepat dan jelas sekali Al-Quran itu. Kemudian pemerintah hadir melalui regulasinya. Dan kedua-duanya diilmiahkan. Yakni dinarasikan atau dirasionalkan ini. Karena kita sadari tadi, semua anak berbeda. Semua anak karakternya berbeda. Kebutuhannya berbeda. Nah, untuk mengantisipasi perbedaan-perbedaan itulah ada norma-norma yang ada. Kita sebagai umat Islam, KTP-nya Islam, ya harus ikuti Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran sebagai wabayyinatim minal huda wal furqan, sebagai pembeda mana yang hak, mana yang batil. Mana harta yang harus kita miliki secara halal, mana harta yang harus kita hindari secara haram itu. Walaupun harta waris itu milik orang tua, tetapi cara penghakannya itu ada aturan. Ada garis-garis yang harus kita batasi. Itu. Bukan berarti milik orang tua kita kuasai semua, bukan. Karena di situ ada adik, ada kakak. Ataupun kalaupun kita sendirian, ada ahli waris yang lain tentunya. Ada saudara kandung, ada keponakan, ada paman, ada bibi. Itu yang harus kita perhatikan. Tidak boleh dikuasai oleh anak manakala harta milik orang tua, kemudian orang tua meninggal dunia. Ada aturannya yang sangat jelas. Bahkan kalau kita membandingkan dengan syariat-syariat yang lain, banyak sekali syariat Allah dalam Al-Quran maupun hadis, itu yang sangat detail, yang sangat rinci, yang ada alasan-alasan itu adalah hukum waris. Itulah. Mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi setiap Rabu ini, kita sharing saja, mudah-mudahan kita tidak menemukan persoalan di keluarga khususnya. Apalagi di masyarakat secara umum. Apalagi kita sebagai umat Islam. Jangan menjadi masalah gara-gara waris ini. Justru dengan waris ini merekat hubungan silaturahim, merekat menjaga ukhuwah nasabiyah. Tapi kalau kita biarkan sebenarnya sudah jelas aturannya, kemudian nabrak, kemudian tidak ada yang mengingatkan, khawatir menjadi masalah besar. Demikian mudah-mudahan Pak sampaikan ini sebagai pemicu, sebagai prolog, mudah-mudahan banyak yang bertanya. Silakan Mas Tono Kartono. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita masih membahas perbedaan karakter, kepentingan, dan kebutuhan sebagai penyebab masalah waris. Sebetulnya kuncinya satu sih ya, mau atau tidak mengikuti hukum waris Islam. Iya. Itu aja sih sebetulnya. Ya, untuk Anda yang bergabung boleh silakan melalui telepon 0231 849 3259 atau juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke 081 324 951 935. Sudah ada yang bergabung kah? Oke, belum. Kalau begitu saya
bacakan WhatsApp dulu deh di 081324951935. Assalamualaikum Pak Kiai, ini sama Aki Gazi. Izin bertanya bagaimana memecahkan masalah. Yang perempuan anakku, yang laki-laki juga anakku, sama-sama dilahirkan dalam satu kandungan. Kenapa harus dibedakan bagian warisnya? Sudah terjawab sih sebetulnya. Bahkan anak perempuan lah yang sangat telaten mengurus orang tuanya di kala sakit. Inilah problematika yang masih melekat dan kental di kalangan masyarakat umat Islam. Mohon pencerahan dari Pak Kiai, hatur nuhun buat Kang Nono. Sami-sami Aki Gazi. Silakan Pak Ustaz. Terima kasih Bapak Aki Gazi tentang mengenai perbedaan hak antara anak laki dan anak perempuan ya. Padahal anak perempuan itu telaten, ketika ayahnya itu sakit, pasti yang ngurus adalah anak perempuan dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kok kenapa gitu loh dalam pembagian waris itu dibedakan ya? Anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Nah, itu adalah ketentuan Allah asli sumbernya, yakni surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzal unsayain. Kemudian dipertegas oleh kompilasi hukum Islam juga sama. Manakala anak perempuan tunggal dapat 1/2, manakala lebih dari 1 tidak ada anak laki-laki 2/3. Manakala ada anak laki-laki, maka anak laki-laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Itu regulasinya. Kemudian kenapa gitu loh? Nah, kita ilmiahkan. Diilmiahkan itu ada 4 sudut pandang. Dalam buku saya ada ini ya. Di sini. Yang paling kita masuk akal saja dulu ya. Kenapa? Karena salah satunya hak dan kewajiban berbeda. Ilustrasi sederhana, manakala ada orang tua meninggal dunia, harta warisnya hanya 2-3 juta sumpama. Kemudian anaknya 2, laki perempuan. Kalau berlaku 2:1 dapat berapa masing-masing Mas Tono? Laki-laki 2 juta, perempuan 1 juta. Laki-laki dapat warisan 2 juta, hak kewajibannya sangat berat, sangat besar. Salah satu di antara kewajiban anak laki-laki, manakala mau menikahi calon istrinya, maka harus membayar mahar. Ketika harta warisnya 2 juta, kita tidak bicara yang lain, contoh harta waris saja. Maka ketika menikahi calon istri, warisan 2 juta akan berkurang atau bertambah ketika menikah? Berkurang. Karena kewajiban seorang calon suami adalah membayar mahar, karena bayar mahar wajib. Seandainya 1 juta aja kita bayar maharnya, sisa berapa dari warisan orang tua? 1 juta. Tetapi adiknya yang perempuan secara syar'i warisannya dapat 1 juta. Menganalogi yang sama ketika anak perempuan warisan 1 juta kemudian dinikahi oleh calon suaminya, warisan 1 juta akan berkurang atau bertambah? Bertambah karena dapat mahar. Bertambah. Apa bertambahnya? Dapat mahar dari calon suaminya. Itu baru mahar ya? Iya, baru mahar ini. Ya. Maka kesimpulan sederhana secara hak dan kewajiban, laki-laki wajib memberi, perempuan wajib diberi. Itu masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal. Allah maha adil. Adil bukan berarti sama, kan gitu. Anaknya 2, yang satunya SMA, satunya SD. Kasih uang saku tiap harinya 10 ribuan. Adil apa enggak? Enggak. Karena kebutuhannya berbeda. Nah, kebutuhannya berbeda. Sama anak laki perempuan itu kenapa dapat warisan berbeda? Karena kewajibannya pun berbeda. Ini baru salah satu sudut pandang saja karena sudah waktu ya. Oke. Enggak, silakan. Kita terima telepon dulu ya. Ya. Ke 0231849329. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nono Barayudhistira. Waduh, banyak banget namanya. Panjang. Waduh, kangen nih. Iya. Baru muncul lagi. Baru muncul di pagi ya. Suara di Mutiara Pagi ini, suara yang khas. Tapi sempat manggil saya Arul, Mas Arul. Iya, karena Mas Arul ini
belajar dari Bung Nono tentang Waduh. suara Waduh, yang enggak ada. batu-batu. Tapi Bung Baik. Arul udah pakai kopiah. Kalau Mutiara Syar'i. Pagi, kalau Bung Nono Belum ya. belum syar'i ya. Baik Ibu Indra, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz yang paling bersemangat, Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Waduh, bajunya putih. Iya, Putih suci. Amin. Amin. Nanti kalau kemerdekaan sebelah merah sebelah putih ya. Iya. Ustadz. Oke. Silakan Bu. Iya, tadi Bung Nono menyatakan sebetulnya gampang, tinggal mau menuruti Syariat hukum Islam atau tidak. Iya, Bung Nono, itu secara syariat. Padahal secara psikologi akan terasa seseorang yang memberi itu membahagiakan orang lain, dirinya juga akan merasa berbahagia. Dan Allah juga menjanjikan kalau kita memberi itu nanti akan balik lagi kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kebahagiaan yang mutlak itu terasa kalau kegembiraan kita memberi sama dengan kegembiraan kita menerima. Ya. Jadi Bu Indra was-was juga kalau orang yang suka berpikir tentang haknya itu, apakah dia suka memberi? Tidak. Nah, dalam Islam kan ada hadiah, ada waris, ada wasiat ya, yang sudah bertahun-tahun ini didengungkan oleh Ustadz Nasuha. Baik. Sepertinya itu mereka sudah tahu, Ustadz, tinggal hatinya itu diyakinkan bahwa kalau memberi maka itu artinya akan balik lagi ke kita. Bahkan kalau ikhlas itu akan berpuluh kali lipat untuk balik lagi kepada kita. Adakah demikian menurut dalil aklinya, Ustaz? Terima kasih. Terima kasih Bu Nono. Sama-sama Bu Indra. Oke, Bu Indra dari Pelayangan. Silakan langsung dijawab, ditanggapi Pak Ustadz. Terima kasih Bunda Indra, kaitannya dan masalah mantap secara psikologi. Ya emang kita kembali kepada aturan dulu ya, norma yang ada baik dalam Al-Qur'an maupun dari regulasi, kemudian dari akli itu yang paling utama. Nah, kemudian kita kan jelas sekali antara perbedaan hibah, wasiat dan waris itu loh. Nah, hibah, wasiat dan waris, perbedaan yang pertama adalah kalau hibah wasiat itu pemberian. Kalau waris bukan pemberian Bunda, tapi pembagian. Pembagian, oke, harus dibedakan ya. Beda banget itu loh. Kalau hibah wasiat itu pemberian orang yang masih hidup kepada orang lain, tentunya masih hidup kan gitu loh. Ya. Itu. Kalau hibah wasiat beda, samanya pemberian, tapi bedanya kalau hibah saat itu digunakan, tapi kalau wasiat setelah orang itu meninggal dunia. Itu loh. Terserah kemauannya dia kan gitulah. Tapi ada batasnya juga. Hibah wasiat kata Nabi tidak boleh melebihi 1/3. Itu. Kalau waris beda dengan hibah wasiat. Kalau waris bukan pemberian tapi pembagian. Di sini Allah hadir membagi, yakni dalam Al-Quran. Dan ada pembagian tertentu, ada yang dapat setengah, sepertiga, seperempat, termasuk anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Itu adalah ketentuan bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu.
Dan setelah kita pembagian waris ketika ada orang tua meninggal dunia, ya, baru ada istilahnya kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang pertama sudah dapat hak waris, kebahagiaan yang kedua, anak laki-laki dapat banyak itu memberi hibah kepada anak perempuan ataupun adiknya ataupun kakaknya. Itu sangat bahagia lagi. Istilahnya idkhalus surur, memberi kebahagiaan, memberi kesenangan. Mas Tono kalau dikasih seneng apa enggak? Ya seneng dong. Kalau Ada dikasih. dampak positifnya enggak? Apanya tuh? Ada. Oh, iya. Apa paling tidak? Matur suwun Kang Nasuha, karena diberi oleh saya contohnya. Itu kan jadi ada dampak positifnya ketika melewati proses. Proses pertama dapat hak waris sesuai Al-Quran, itu bagian yang sudah pasti, laki dapat 2, perempuan dapat 1. Dan lakinya dapat banyak itu memberi sebagian hak yang diterima itu, memberikan kepada adik atau kakaknya yang perempuan. Nah, itu tidak boleh langsung dibagi rata gitu loh. Ini ada dampak positifnya untuk memberikan kepada adik atau perempuan laki atau kakak yang perempuan itu sangat erat hubungannya. Ini 3 hari yang lalu alhamdulillah sudah selesai pembagian waris itu loh. Yang tadi Problemnya Ustaz cerita. sudah lama itu. Alhamdulillah ketemu dengan saya 5 kali pertemuan yang tadinya wah susah kita diajak ngobrol tuh. Karena semuanya Dua-duanya? mengklaim masing-masing. Iya benar. Itu loh. Dan alhamdulillah setelah bagi waris kan otomatis yang dapat banyak siapa? Anak laki ada 2, laki perempuan gitu loh. Pasti kalau anak laki dapat 200, perempuan dapat 100. Nah, saya beri motivasi kepada yang laki-laki. Apalagi katanya anak perempuan ini sering dikecewakan gitu loh. Ketika ada apa pendapatan dari hasil sewa tertentu, kemudian dia tidak kasih tahu, bahkan uangnya habis. Hasil dari sawah dia tidak diberitahu, bahkan konon katanya habis, itu loh. Kan kecewa kan? Waktu almarhumnya masih hidup atau gimana? Sudah meninggal. Udah Itu meninggal. loh. Dikuasai atau yang sama laki-laki anak laki-laki gitu loh. Bahkan sebagian asetnya dijual. Nah, Silaturahmi itu biasanya agak silaturahminya putus gitu loh. Itu. Nah, setelah secara syar'i dia mau semua, kemudian saya motivasi kepada yang laki-laki ini untuk menebus kekecewaan-kekecewaan itu di balik layar ya, tidak dengan anak perempuan itu loh. Saya motivasi, toh namanya warisan kok. 4 mata ya ini ya. Iya, apa warisan tuh? Barang nemu kan tergajar kita kok. Ngerti nggak barang nemu Mas Tono? Nggak perlu capek gitu. Nggak capek Tinggal loh. nerima. Yang capek siapa? Orang tua. Orang tua kan kita sifatnya given dan itu nyata. Laki-laki dapat banyak itu salah satunya adalah karena kewajibannya banyak kan. Nah gitu. Kita beri motivasi. Akhirnya saya masuklah motivasi itu. Yang tadinya sedikit menjadi banyak gitu loh. Ya luar biasa. Akhirnya mau itu loh. Kalau tidak juga tidak dosa kok. Tapi kalau tidak ngasih kebangetan kata saya tuh. Ya kenapa yang dapat nemu kok. Oh iya kan nemu. Yang capek siapa? Orang tua. Alhamdulillah setelah dimotivasi kemudian memberi hibah. Beda tipis akhirnya. Tapi ikhlas ya saya sampaikan demi untuk menjalin silaturahim gitu loh. Alhamdulillah mau. Bedanya tipis gitu loh. Yang laki-lakinya itu 3,4, yang perempuannya 3,2 miliar maksudnya gitu ya. 3,4 miliar, yang perempuannya 3,2. Beda tipis loh. M itu ya. Alhamdulillah karena nilainya kan 6 miliar gitu loh. Dan alhamdulillah selesai. Dan rangkulan itu 5 pertemuan setelah tanda tangan itu 1, 2, 3-nya aduh wis. Ya, saya tidak sebut siapa dan dimana, itu nyata gitu loh. Karena karakternya berbeda. Karena ingin menguasai harta. Buktinya balik nama. Padahal belum bagi waris sudah sertifikatnya atas namanya loh. Berarti itu dilakukan secara sadar ya sebetulnya. Setelah sadar. Kalau nggak sadar nanti nggak bisa. Nah inilah sebagai bukti ya. Maka perlu namanya mediasi itu. Saya yakin kasus-kasus ini nggak 1-2 orang, banyak sih. Oh banyak. Jadi pura-pura nggak tahu, pura-pura lupa begitu kan.
secara pelan-pelan itu harta-hartanya dibalik nama. Itu Udah banyak balik terjadi nama. kok. Bahkan Makanya keseimbangannya yang laki perempuan ada yang balik nama. makanya mungkin setiap hari Rabu ini kita memberikan edukasi ke masyarakat kan Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan Bahwa sadar semua. harta warisan ini nggak sembarangan. Sudah Iya, ada aturan. sensitif lagi. Maka kita juga ketika membagi waris, yang tanggung jawab besar adalah saya yang membagi. Saya yang membagi tidak dapat warisan ya kan? Tapi tanggung jawabnya berat loh itu. Iya. Iya. Dan yang membagi ini sama seperti hakim. Kata Nabi ini hakim ada 3. Yang 2-nya neraka, 1-nya surga. Saya pengen hakim masuk surga nih. Pertanggungjawabannya berat ya. Berat banget itu loh. Dunia dan akhirat. Akhirat ya. Dan saya juga belajar waktu kuliah juga di kadar sebagai hakim sebetulnya. Karena nasib aja yang tidak mujur kan itu loh. Karena saya kerja kuliah di Fakultas Syariah jurusan peradilan agama. Wah, melahirkan hakim-hakim ataupun advokat kan. Ya, gitu contoh ya punten mau saya sombong ya. Nah, sangat berat hakim ini. 2 neraka, 1-nya surga. Kenapa 2 neraka? 1-nya ngerti dari hukum itu tapi dapat konspirasi, ada titipan. Ibaratnya kolusinya ada gitu loh. Ya berat banget kan gitu loh. Iya. Yang kedua tidak ngerti hakim tapi berani menghukumi itu loh. Nah harapan saya pribadi ketika ada masyarakat pengen meminta bantuan melalui mediasi itu kesemuanya saya advokasi semua, saya bela semua. Karena saya kepentingannya satu, ilmu saya supaya bermanfaat. Itu. Ya, Pak Ustadz berada di tengah berarti ya. Iya, harus gitu loh. Nah, saya tahu mudah-mudahan walaupun tidak banyak, tapi mudah-mudahan dengan tahunya itu bisa bermanfaat. Baik. Nah, apalagi sudah dibuktikan dengan menyusun buku kan gitu loh. Nah, itu kan salah satu bukti lah. Paling tidak kan orang kenal saya apa sih Nasuha bisa dari mana kan gitu loh. Nah, gitu. Maka kita perkenalkannya setidaknya saya punya buku yang telah kita susun itu yang diharapkan. Itu oke. Baik. Yang ingin bergabung kembali silahkan boleh ke 023184932259, WhatsAppnya ke 081324951935. Tapi di YouTube ini saya saya sapa dulu ada Aki Gazi, Pak Sumadi, kemudian Pak Jumadi ini hampir sama namanya ya. Pak Jumadi ini assalamualaikum Pak Kiai, kami 9 bersaudara. Ada warisan tanah 3.000 lebih meter, tapi yang masih hidup 4 orang. Nah, gimana itu sampai sekarang tanah jadi tidak terurus? Aduh, tidak terurus. Ya. Melas ya, aduh. Ini problem banyak juga nih. Jadi dibiarkan begitu saja mungkin ya. Berarti ada yang belum selesai, mungkin pembagian waris belum terjadi. Nah, dari ketiga yang masih hidup itu kita kumpulkan gitu loh. Dan kita 9 anak itu pasti dapat semua. Sepertinya belum ada yang inisiatif untuk berkumpul. Harus ada salah satu 3 ini harus berinisiasi. Ya itulah. Nah, dari ke-9 itu semua dapat hak yang sama. Bedanya laki perempuan. Dan banyak di masyarakat ketika orang anaknya meninggalnya tidak dapat hak waris. Sementara anak itu punya anak lagi. Kan ada ponakan berarti kan? Yeah. Ponakan dengan 3 anak yang masih hidup kan? Gitu loh. Secara logika ini dari aklinya. Anaknya ada berapa? 9. Orang tuanya sama nggak? Sama kan? Sama, nah, ketika anak sama orang tua, walaupun meninggal dunia anak, apakah ada istilah mantan antara anak sama orang tua? Tak ada. Nggak ada. Ini dalil aklinya loh ya. Kalau dalil naklinya surat An-Nisa ayat 33. Ya, di situ. Kalau dalil regulasinya ada pada kompilasi pasal 176 kalau nggak salah. Di situ. Dalil aklinya anak dengan orang tua tidak ada istilah mantan. Artinya kalaupun berarti 6 ya, 6 yang meninggal dunia dapat hak waris juga. Haknya untuk siapa? Untuk anaknya lagi. Bahkan termasuk anak yang tidak punya anak dapat hak waris juga. Haknya untuk apa? Anak yang tidak punya anak itu dapat hak untuk sodako jariahnya atas namanya. Karena ternyata orang yang masih hidup dengan orang yang meninggal dunia, yang lebih membutuhkan adalah orang yang meninggal dunia. Apa membutuhkan apa? Membutuhkan pahala.
Itu dari hak warisnya jadikan sebagai sodako jariyah ketika diberikan kepada masjid atau musola atau madrasah atau PTPK kan mengalir pahalanya. Kita masih hidup, masih bisa mencari pahala. Tapi yang sudah meninggalnya bisa dapat pahala enggak? Udah. Enggak. Selesai. Kita harus sadari itu. Dan anak sama orang tua tidak ada istilah mantan. Walaupun meninggal dunia salah satu anaknya tetap dapat hak. Baik. Haknya untuk sodako jariyah. Baik. Ya gitu. Oke, baik. Jadi Pak Jumadi silahkan sesegera mungkin dibagikan, termasuk Kalau bisa. termasuk yang sudah meninggal 6 itu ya. Iya. Karena akan yang terbagi adalah anak-anak dari Iya. almarhum 6 bersaudara itu. Kita Kita terima Japri juga boleh 085 314 450 193 supaya lebih lengkapnya barangkali nanti mau kita konsul ya. Japri saja. Oke. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Limbangan Garut ini. Dari Limbangan Garut, Pak Ahmad. Pak Ahmad. Fauzi. Alhamdulillah, Fauzi. Pak Ahmad Fauzi. Ya, Soalnya saya udah dari lama Jalur nggak Selatan. didesak Iya, ya. subuh. Silakan Pak Ahmad Fauzi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Begini, Waalaikumsalam ya, karena waktu warahmatullahi sedikit lagi ya, wabarakatuh. tentang masalah waris di sini Pak. Ada kan seorang punya anak cuma satunya perempuan kan. Nah itu meninggalkan ya cukup lumayan lah orang tuanya. Tetapi dia itu adalah ketika saya sudah meninggal dua-duanya, tapi kan tetap dikuasai anaknya itu, sehingga diberi saran sama saudara, harta orang tua saya kenapa harus dibagi-bagi itu? Saat kalau memang kalau itu tidak mau, jadi seolah tidak mau diatur secara Islam. Nah seperti itu cerita begini Pak, iya. lama-lama sakit-sakitan sampai hartanya habis, nyawa juga habis. Nah, bagaimana itu? Apakah diampuni sana? Tidak. Sehingga selama menguasai harta itu adalah dalam keadaan selalu sakit sampai berobat kemana juga ditepu, akhirnya hartanya habis. Ya, itu umurnya juga habis. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz, langsung Ini ditanggapi. salah satu problem juga. Ya tadi walaupun harta milik orang tua, kaya orang tuanya, bukan untuk anak semata loh. Ingat ada ahli waris yang lain, apalagi anaknya perempuan tunggal. Gitu. Siapa ahli waris lainnya? Adalah saudara-saudara kandungnya, ayah ibunya anak Iya. tadi. Itu juga kebagian, jangan lupa ya. Jangan lupa ketika orang tua sakit dulu sampai meninggalnya orang tuanya itu, yang paling utama di bel siapa? Yang telepon siapa? Saudara Pak. Saudara-saudara orang tuanya kan. Kemudian orang tua apa diem, malah duduk luat, ya duduk luat maksudnya lelah ataupun memanggul jenazahnya dan seterusnya. Itu harus sadari itu loh. Yang kedua juga ketika anak meninggal, ketika anaknya mau menikah saja harus butuh wali. Sementara orang tuanya meninggal dunia, siapa walinya? Ya, Saudara-saudara, gitu loh. mamangnya gitu ya. Nah, itu harus kita sadari. Walaupun ada karakternya tadi tanda kutip medit ya, bahasa Sundanya apa? Hese. Koret. Koret, Merek hese. Merek hese lah gitu loh. Ingat ini ada yang lain gitu loh. Dan anak perempuan tunggal haknya warisan hanya setengah loh. Setengah untuk siapa? Untuk saudara-saudaranya. Maka aturan Al-Quran itulah harus kita pakai. Regulasi juga kita pakai. Secara logika ketika ada kebutuhan pasti butuh keluarga yang lain. Itu. Oke. Akibat dari dikuasai sendiri tidak bagi waris, akibatnya sakit berkepanjangan. Mohon maaf, ini adalah harta tidak barokah. Gitu. Kalau barokah cepat habis. Bisa melalui Allah mengambil langsung harta itu melalui jalur ditipu gitu, bisa saja kan? Atau hartanya kebakaran bisa saja kan? Atau bisa melalui kesehatan, terganggu kesehatannya, sakit-sakitan. Kalau sakit butuh biaya, tetap habis kan gitu loh. Ini baru di dunia. Di akhirat tahu rasa. Karena jelas Al-Qur'annya surat An-Nisa 12, 13-14-nya reward dan punishment-nya. Demikian. Baik. Dan waktu kita nggak kerasa nih Pak Ustadz. Tadi ada yang ambil tadi. Iya, sudah terputus. Terputus. Silakan sebagai penutup ada 2 menit lagi Pak Ustadz, silakan. Ya, para pendengar setia RRI dimanapun berada dan Mas Tono Kartono, kaitannya dengan masalah karakter anak ini sangat berbeda. Kebutuhan anak juga berbeda.
Ditambah lagi kepentingannya berbeda. Maka ketika salah satu orang tua meninggal dunia, jangan ditunda-tunda pembagian waris ini. Karena pembagian waris adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Insya Allah akan berkah. Dan ini buktinya banyak sekali. Yang artinya engan sekian tahun ketika bagi waris menyadari semua. Dan mendapatkan hak sesuai dengan koridor agama, koridor hukum Islam, dan semuanya itu insya Allah akan menerima dengan baik, dengan lapang dada. Dan silaturahim jangan putus antara kakak dan adik. Karena silaturahim adalah wujud kebersamaan antara kakak dan adik. Demikian mudah-mudahan saya sampaikan ini dapat memahaminya, dan mudah-mudahan kita menyadarinya. Kita melakukan apa yang Allah sampaikan, karena kita hidup tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Harus kita pahami itu. Karena doa kita tiap hari juga, Rabbana atina fid dunya hasanah. Mudah-mudahan di dunia selamat dan bahagia, dan ingat di akhirat wa fil akhirati hasanah. Di akhirat pun kita bahagia dan selamat. Itu kita harapkan. Walaupun di dunia selamat seumpama tidak ada masalah, tapi dikuasai warisannya, tapi ingat di akhirat belum tentu selamat. Dunia sama akhirat lebih lama mana, Mas? Akhirat. Kita sadari itu. Maka ketika kita di dunia selamat, diharapkan lebih utama di akhiratnya pun selamat. Amin. Doa kita setiap hari, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Salah satu ujian kita adalah harta. Salah satu ujian kita adalah anak. Harta dan anak jangan sampai jadi ujian, tapi menjadikan masalah untuk kita semua. Baik. Di dunia selamat, di akhirat selamat. Itu yang kita harapkan. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Nasuha, dan kami akhiri Mutiara Pagi untuk pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.